Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI bersama saya Dr. Asifa Zulinanda. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat fenomenal yang bahkan sering muncul di media sosial kita, di TikTok maupun di X, yaitu trending topik tagar kabur aja dulu. Nah, ungkapan ini mungkin terdengar lucu, tapi sebenarnya ada makna psikologis yang mendalam di dalamnya. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas oleh ahlinya, tamu kita yaitu Dr. Munawir Saragi, Magister Manajemen Rumah Sakit, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan Dr. Saifuddin Nasution, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat datang dokter, gimana kabarnya? Baik Mbak Sipa, terima kasih. Gimana kabarnya Mbak Sipa? Alhamdulillah baik dokter. Atau udah mau kabur aja ini? Waduh, janganlah dulu. Oh jangan dulu ya, sama-sama dulu ya. Selesaikan dulu podcast kita. Baru mulai lagi. Oke. Nah dokter, dari sudut pandang psikiatri, kira-kira apa sih makna dari kabur aja dulu ini dokter? Apakah ini termasuk respon terhadap psikologis terhadap stres yang ada saat ini atau seperti apa dokter? Iya, kalau kita cerita ini kabur aja dulu ini sangat ngetren sekali Mbak Sipa ya. Apalagi kalau kita lihat di Twitter, di TikTok, ya Instagram juga kabur aja dulu. Memang ini merupakan suatu kekhawatiran atau ketakutan terhadap situasi yang sekarang ini. Banyak yang harus kita lihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Kalau kita mau lihat dari kebutuhan, sifat kebutuhannya, berdasarkan Abraham Maslow, kita harus melihat juga apakah dari berdasarkan kebutuhan fisiologisnya terpenuhi tidak. Yaitu fisiologis ya seperti sandang, pangan, dan papan ya. Kemudian kita lihat juga apakah kebutuhan keamanannya gimana nih. Baik dari lingkungan, tempat rumah, kan seperti itu dia. Kemudian juga dia ada kebutuhan rasa seperti persahabatan, cinta, itu juga harus dilihat. Ini kalau yang saya lihat sendiri ya, nggak tahu ini Dokter Munawir nih kan agak berbeda Dokter Munawir ya, pandangannya luar biasa sekali. Kalau yang saya lihat memang ada kekhawatiran terhadap itu, bagaimana keamanan, baik keamanan dari pekerjaan maupun lingkungan, yaitu juga melihat bagaimana penghasilan. Terus juga ada bagaimana penghargaan, kebutuhan atas penghargaan diri. Itu juga memang harus dilihat. Ini saya lihat sepertinya adanya kekhawatiran ya. Sehingga mungkin itu yang bisa menjadi membuat mereka akhirnya mungkin putus asa atau yang kita bilang stres, artinya mereka cemas. Ini kalau saya terus-terus di sini gimana sih? Tapi ya sebenarnya kita harus lihat lagi pandangan-pandangan yang berbeda lagi ya. Gimana Dokter Munawir? Iya, cukup lengkap sekali menurut saya ya penjelasan dari Dr. Saifuddin. Ya, cuman menurut saya memang kalau tagar kabur aja dulu ini kan seperti kita melihat dari sudut pandang psikologis ya, seperti kan menghindari masalah. Jadi karena tidak baik-baik saja langsung kabur gitu kan, kayak itu menghindar atau tidak seperti mungkin di awal-awal kita kuliah di psikiatri ya, Dr. Saifuddin ya, itu kan ada respon tubuh terhadap suatu stres itu kan ada disebut fight or flight gitu ya. Kita menghadapinya atau kita lari. Itu kan respon sistem saraf parasimpatetik ya. Apakah dalam menghadapi stres ataupun dalam menghadapi suatu bahaya, terus tubuh kita apakah kita menghadapinya atau kita lari dari situ gitu. Jadi kalau memang dari situ ya tergantung dari individu masing-masing ya, apakah menghadapi suatu masalah tersebut ataukah lari dari masalah tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya tagar kabur aja dulu ini bentuk dari rasa tidak terpenuhinya ya dokter, tidak terpenuhi kebutuhan primer seseorang. Betul. Secara manusia. Jadi sehingga bentuk kecemasannya itu tadi membuat tagar kabur aja dulu itu ya dokter. Benar. Nah berarti ini kan mungkin tadi sudah dibahas juga tadi sama Dokter Munawir kalau ini adalah seperti coping mechanism, benar ya dokter? Ya, bisa dibilang begitu dokter? Agak berbeda ya menurut saya. Iya, agak beda karena fight or flight itu ada merupakan respon terhadap suatu stres. Itu respon awal kita. Jadi kalau kita misalnya nih, Mbak Sipa nih, misalnya pas waktu ujian, itu tentunya pasti ada respon yang dimana
apakah saya harus menghadapi ujian ini atau saya harus kabur dalam ujian ini. Makanya itu pilihan sebenarnya. Apakah pilihan kita itu untuk melawan atau pilihan kita itu untuk kabur. Tapi kalau coping mechanism, kita cerita coping mechanism ini ceritanya adalah bagaimana sih seseorang itu apabila mendapat suatu masalah, dia meresponnya itu bagaimana. Ada macam-macam. Ada yang kalau kita cerita dulu seperti ini ya, avoidance ya, denial gitu ya. Kalau dia memang avoidance pun dia menghindar suatu masalah, avoidance itu artinya dia apabila suatu ada masalah dia menghindari situasi tersebut. Contoh misalnya dia merasa takut terhadap ular, maka yang biasa-biasa tempat ular atau apa dia akan menghindar. Seperti itu. Kalau menurut saya sih belum tentu juga ya. Tapi kalau Dokter Munawir gimana? Ya, sangat jelas sekali ya. Iya. Itu memang seperti tadi dijelaskan Dr. Saifuddin, dari coping mechanism itu kan dijelaskan dengan baik sekali tadi dengan defense mechanism gitu ya. Dua hal yang bisa kita lakukan secara sadar untuk mengatasi stres itu, misalnya coping mechanism, kita misalnya melakukan meditasi atau melakukan latihan pernapasan gitu kan. Sedangkan defense mechanism tadi yang avoidance gitu, menghindar. Sedangkan yang fight or flight itu kan respon alami tubuh. Jika ujian mungkin kita hadapi, jika memang ada ular kita menghindar. Itu survival instinct kita lah di situ gitu kan. Tapi pertanyaannya apa? Apa merupakan coping mechanism? Iya, kabur aja dulu itu bisa dikatakan coping mechanism nggak sih dokter sebenarnya? Karena kan entah apakah bentuk avoidance-nya atau seperti apa dokter? Coping mechanism itu reaksi bisa juga sih sebenarnya. Iya, bisa juga. Bisa disebut iya, bisa disebut tidak juga gitu ya. Iya. Jadi kita bingung ini. Bergantung cara pandangnya ya dokter, penyikapannya seperti apa ya dokter? Karena kan kita harus lihat dulu apakah dia memang khawatir atau dia melihat apakah ini merupakan hanya FOMO aja. Kalau kita lihat ini, kalau masyarakat kita itu kan lebih ke ngikut ya kan. Seringkali jadi FOMO ya dok? Jadinya FOMO, ikut-ikutan apa yang terjadi. Apakah itu merupakan bukan stresor dia atau apa ya dibilang sumber jadi masalah dia, atau sebenarnya kekhawatiran itu karena dia lihat yang lainnya khawatir, jadinya dia pun mungkin jadinya khawatir juga ya, kayak mana ya kehidupan saya sebenarnya, apakah kebutuhan saya terpenuhi atau tidak. Jadi sudut pandangnya harus dilihat dari yang berbeda juga. Berarti kalau misalnya memang tadi karena disebabkan oleh kebutuhan primernya tidak terpenuhi, kebutuhan akan sandang pangan dan lain-lainnya juga tadi ya dokter dibahas, berarti itu kan ungkapan dari overwhelm-nya dia sebagai masyarakat ya dokter. Nah kira-kira dokter, apakah kebiasaan kabur ini dan ungkapan dari masyarakat ini disebabkan karena kebiasaan kabur di masyarakat kita yang mempengaruhi kecemasan dalam jangka panjang? Ya, kalau tadi disebut sama Dr. Saifuddin ya, avoidance itu yang menghindar ya. Karena kan menghindari suatu masalah itu kan bukan penyelesaian ya Dr. Saifuddin ya. Bukan penyelesaian suatu masalah. Jadi masalahnya tetap ada, cuma kita menghindarinya gitu. Itu memang sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena kalau kita merasakan adanya suatu kecemasannya tidak hilang juga, masalahnya juga tidak selesai, jadinya tidak ada yang selesai gitu. Jadinya kan kalau memang ada suatu masalah itu baiknya kan dihadapi saja gitu. Bagaimana dengan Dr. Saifuddin? Setuju kali. Memang kalau kita menghadapi suatu masalah itu, apabila kita memilih kabur atau flight, itu memang itu akan menjadi satu yang tidak ada ujungnya ya. Kalau kita lihat apakah suatu masalah itu bisa kita selesaikan, sedangkan kita mencoba aja belum berani gitu ya. Tapi kita udah duluan kabur duluan, ini kan itu jadi masalah. Memang kalau kita lagi di psikiatris sendiri atau secara psikologi sendiri, memang lebih baik kita fight, atau yang tadi respon kita itu sebaiknya melawan, dihadapi benar sekali. Karena dengan prinsip melawan itu akan namanya keterbiasaan, sehingga dalam pemikiran kita ini bukan menjadi suatu ancaman lagi nih.
karena saya sudah melawaninya dan sudah melewatinya. Mungkin itu dari saya. Apakah itu nanti bisa berefek ke kecemasan jangka panjang, dokter? Kalau kabur-kabur terus ya pasti akan menjadi efek dari kecemasannya itu sendiri. Tetapi ya kembali lagi, kabur dalam hal apa gitu kan. Kita harus melihat dulu situasinya. Nggak bisa kita bilang apakah dengan masalah seperti ini dia kabur-kabur atau kayak mana gitu kan. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Atau yang kayak misalnya ada pekerjaan dia nggak menyelesaikan pekerjaan itu, dia kabur terus, ada pekerjaan sedikit dia kabur, ya pasti akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau saya rasa respon yang untuk yang tagar kabur aja dulu ini merupakan respon yang menurut saya alami sih, karena ya kayak tadi saya bilang manusia itu mempunyai sifat kebutuhannya. Jadi kalau selama kebutuhannya yang terpenuhi, saya rasa pun oke. Tapi kalau ini kan sama seperti kalau kita lihat TKI ya, TKI kan seperti itu juga. Apakah mereka benar-benaran kabur? Kan tidak. Mereka pun bakalan balik lagi seperti itu. Jadi pandangannya itu yang harus dilihat sih menurut saya. Jadi kita membahas lebih ke pandangan dari segi psikologis ya, bukan politik ini ya. Bukan. Benar, dokter. Oke, berarti dokter, kalau memang itu masih dalam jangka baik, kapan kita katakan menghindar ini atau kabur ini menjadi kurang baik atau patologis, dokter? Ya, Dokter Munawir ini. Kayak mana Dokter Munawir? Saya pengen dengar di Dokter Munawir, luar biasa sekali kayaknya ya. Yang menghindar Mbak itu Sipa. dianggap patologis adalah mungkin seperti yang kita ceritakan tadi ya, menghindari suatu masalah memang yang bisa dihadapi sendiri gitu, karena suatu defense mechanism yang menghindar atau evading itu kan memang suatu yang imatur ya, yang belum, yang tidak kurang baik lah kita bilang seperti itu. Jadi sebaiknya mungkin di awal-awal memang mengubah hal tersebut itu memang suatu yang susah ya, karena sudah menjadi bagian dari diri kita. Tapi jika dilatih secara perlahan memang perilaku menghindar itu juga bisa pelan-pelan dihilangkan gitu. Jadi menghindari semua masalah. Jika memang suatu keadaan itu tidak bisa kita hadapi, ya mungkin baik kita menghindar gitu kan. Tapi jika memang masalah itu suatu yang sepele atau secara normal bisa kita hadapi, ya sebaiknya dihadapi saja gitu. Dan dengan menghadapi masalah, dengan tidak adanya masalah nanti setelah dihadapi itu, atau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menghindar kita dari suatu adanya kecemasan, adanya masalah-masalah kesehatan mental lainnya seperti itu. Kalau sudah berefek ke mengganggu kesehatan ya, dokter, terutama ya. Kalau saya melihat ini, misalnya gimana sih kabur ini menjadi suatu masalah? Yang pertama, tentunya adanya mungkin nggak dia ada penarikan diri terhadap sosial. Mungkin nggak dia misalnya dianya ada perubahan perilaku. Biasanya dia bahagia kan, senang-senang ya kan, kok tiba-tiba murung gitu ya. Saya tuh untuk melakukan sesuatu dia jadinya malah nggak mau melakukannya. Ya ini efek-efek dari yang tadi itu ya. Dan mungkin ada juga dia muncul jadinya gejala kita bilang somatik ya Dokter Munawir ya. Seperti rasa berdebar-debar, setiap ada masalah kok saya berdebar-debar, saya kok merasa seperti sesak napas, atau saya kok merasa seperti menggigil, kedinginan, sakit kepala, ya nggak tahu dasarnya apa gitu ya. Karena kan kalau somatik, gejala somatik ini harus didasari dengan ada nggak masalah medis atau fisiknya ya, masalah fisiknya. Kalau tidak terbukti kan itu kita bilang somatis, tapi itu akibat dari efek dari pemikirannya itu sendiri tadi. Jadi menurut saya sih adanya perubahan perilaku, karena dari kita dari psikiatri sendiri, orang itu cemas itu hal yang wajar. Bukan berarti ya cemas itu menjadi satu masalah yang besar, tapi ya hal yang wajar. Tapi cemas mana sih yang menurut kita itu tidak wajar? Yang pertama, apakah kita orang tersebut itu akibat kecemasan itu mengganggu kehidupannya sendiri? Nah, kemudian apakah karena kecemasannya itu dia menjadi fungsinya terhadap lingkungan maupun pekerjaan itu jadinya terhambat. Kemudian juga fungsi sosialnya, gimana sosialnya? Apakah orang lain melihat dia
orang yang sama atau kok kamu berbeda ya dengan seperti biasanya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Berubah ya. Betul. Karena sebenarnya cemas itu sebenarnya baik ya dokter, respon tubuh aja terhadap Benar, sesuatu. benar. Kan tadi kita bahas juga tuh dok, kabur itu sebenarnya kita sepakati bahwa kabur itu sebenarnya kurang baik, baiknya adalah dihadapi, diselesaikan ya dokter. Nah, jadi kira-kira dokter, ketika kita overwhelmed dan burn out misalnya nih, anak-anak zaman sekarang kan seringnya, aduh saya merasa overwhelmed, saya merasa Iya, burn out nih. burn out gitu ya. Nanti nggak kerja-kerja. Iya benar dokter. Jadi menghindari kerja ini ya kan? Iya, Gimana iya, nih iya. cara mengatasinya ketika burn out dan overwhelmed itu dok? Oke, kalau burnout sendiri kita harus lihat sendiri dulu apakah burnout ini harus kita bedakan dia dengan kepentingan setiap hari, apakah dia ini sebenarnya burnout atau memang orang malas gitu ya. Kalau burnout sendiri pastinya dia akan melihat dirinya secara emosional saat bekerja, di mana dia setiap pekerjaan dia jadinya tidak pede. Biasanya dia pede, saya hajar aja nih dok, apa pekerjaan kamu gas gitu ya kan. Rupanya sekarang malah, aduh kerjaan gini kok saya males ya, nggak mampu ya gitu ya. Karena tadi itu sudah pemikirannya terlalu banyak, bebannya terlalu besar, jadi dia seperti itu. Kemudian apalagi yang kita lihat di sosialnya, biasanya dia diajak nongkrong, oke kita nongkrong kopi-kopi gitu ya kan. Tapi sekarang malah udah deh, saya nggak usah lagi deh kopi-kopi, saya lebih apa akibat dari beban kerja sendiri. Kalau malas itu yang biasanya dia lebih menghindari setiap situasi yang membuat dia tidak menyenangkan. Jadi misalnya nanti dia jadinya setiap mau misalnya ada rapat atau apa, saya inilah sakit apa gitu ya, setiap ada pekerjaan yang berat ya gitu. Kita lihatnya seperti itu. Tapi kok burnout sendiri dia tidak. Tapi dia masih menghadapinya tapi dengan rasa pesimisnya pasti lebih turun lagi daripada biasanya. Itu adalah kita lihat perubahan perilakunya tadi. Tadi apa tadi? Lupa Tips jangan. menghadapinya dokter kalau Dan kita nggak boleh kabur kan? iya, dan tipsnya sendiri adalah memang ada banyak cara ya dari kita sendiri. Ada namanya pernapasan relaksasi yang dimana kita kasih waktu dulu untuk diri kita, karena kita itu kadang-kadang ya Mbak Sipa itu kita merasa itu superhero, menganggap semua itu oke, saya bisa gitu ya dokter Munawir ya kan. Betul. Jadi memang kasih waktu dulu untuk diri kita. Misalnya kita ada beberapa cara kalau kita bilang untuk mengatur waktu ya, mengatur waktu. Ada yang bikin 20 menit, 5 menit istirahat dengan jalan-jalan. Ada yang seperti misalnya kalau sudah terlalu capek, dia menarik diri dulu. Arti menarik diri ini dalam kata positif ya, Break bukan dulu ya, dok. break dulu, benar. Jadi istirahat dulu, dia narik napas, tahan, buang, pernapasan relaksasi dilakukan bisa 10 menit atau berkali-kali hingga kelelahannya terselesaikan. Dengan cara juga dia memikirkan yang menyenangkan bagi dirinya. Ada juga dengan cara misalnya dengan kayak gini nih, ada namanya saya apa ya namanya, agak lupa dokter Maulana, tapi dia gini, kalau kita tangan kiri sini ke sini kita seperti dipeluk, kita tepuk-tepuk satu-satu gini sambil tarik nafas, buang. Ya itu kita menghargai diri kita sendiri, mengucapkan terima Sambil kasih. diafirmasi ya dokter. Betul, Mindfulness. betul. Kalau mindfulness, ya mindfulness itu paling penting sebenarnya, menyadari terhadap situasi yang kita hadapi itu ngeri kali ya dokter Munawir. Gimana mindfulness itu dokter Munawir? Tadi kan pertanyaannya apa burnout tadi ya? Iya. Sangat sangat detail sekali dijelaskan oleh Dr. Saifuddin ya. Memang penjelasannya sudah sangat detail. Saya cuma ingin menambahkan sedikit bahwa memang kalau lagi burnout itu ya istirahat gitu. Jadi di situ kan bisa dilakukan dengan relaksasi, teknik-teknik yang diajarkan Dr. Saifuddin tadi, dan juga kita sebut apa tadi tuh? Dokter Saifuddin lebih profesional dalam bekerja. Iya gitu. benar. Saat jam bekerja kita bekerja, saat jam istirahat kita istirahat. Gitu. Jangan pada saat sudah di luar jam kerja pun kita masih memikirkan pekerjaan, masih melakukan pekerjaan, itu nanti yang menyebabkan burnout. Gitu. Jadi profesional itu bukan kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan secepat mungkin, tapi profesional itu adalah kita mengetahui
kapan kita waktu kita bekerja, kapan kita waktu dengan keluarga, kapan waktu kita dengan kita istirahat. Seperti itu. Pinter-pinter membagi waktu. Iya. Benar. Nah, ini terakhir dokter. Tadi kita bahaskan bahwa kehidupan itu pasti naik turun dan pasti perlu ada fase break atau fase pause untuk kita tarik nafas, relax, baru kembali ke kehidupan kembali seperti biasa. Nah, kira-kira dokter, bagaimana caranya membedakan kapan kita benar-benar butuh break yang sehat dan kapan kita justru menghindari realitas secara tidak supaya secara tidak adaptif gitu dokter, menghindari realitanya. Gimana tersebut? Menarik sekali. Pertanyaannya itu luar biasa sekali. Sampai lupa saya terkejut. Bagaimana sih kalau kita misalnya Bedain ya dokter kapan kita benar-benar butuh break sehat. Oke. Kadang-kadang kan seringnya tuh bablas, oke, menunda-nunda pekerjaan, oke saya mau break dulu. Tapi akhirnya malah tidak terkerjakan sama sekali dokter. Nah, bagaimana kita membedakan ini benar-benar saatnya break atau ternyata saya udah kelewatan batas nih. Oke. Ya tentunya kita lihat kalau kita membahas dari pekerjaan, tentunya dari pekerjaannya itu sendiri ya. Apakah pasti setiap pekerjaan itu ada ada waktu batasannya ya. Kita lihat apakah waktu batasannya kita kebanyakan istirahat akhirnya Jam kerja pekerjaan ya? itu iya benar. Kerjaannya itu malah jadinya bablas nggak selesai sama sekali. Saya rasa itu yang sudah mulai berlebihan. Tapi kalau saya rasa yang untuk istirahat itu dalam arti kata yang kayak kata Dokter Munawir tadi bahwa kita ada loh di kantor itu, baik di kantor, di sekolah. Kalau kita sekolah dulu ya, sebenarnya ada kayak jam ini ya, jam istirahat gitu ya. Gitu juga untuk di pekerjaan tentunya ada jam istirahat. Tetapi kebanyakan kita malah jam istirahat itu dipakainya udahlah biar cepat selesai saya. Nanti saya udah nanti relax, nggak dipakai, rupanya ada lagi pekerjaan lain. Memaksakan ya dokter. Betul, jadinya akhirnya karena sifatnya memaksa terus-menerus membuat dia lama-lama jadinya burnout. Mungkin itu dari saya, Dokter. Mau tambahannya? Sepertinya sudah dijelaskan oleh Dr. Saipudin ya, bahwa memang seperti yang kita diskusikan tadi, kapan waktu bekerja itu ya kita harus ikuti. Karena memang kita pun kita paksakan pun nanti efisiensi waktu itu tidak terjadi karena kita pun ada berapa jam kita bisa fokus bekerja dan butuh istirahat itu kan ada waktunya dan itu sudah banyak diteliti, makanya ada jam kerja yang 8 jam sehari, setelah 3 jam ada istirahat seperti itu kan. Misalnya itu harus kita patuhi karena memang begitu kita paksakan efisiensi waktu kita dalam bekerja itu akan berkurang seperti itu. Itu aja tambahan dari saya. Dr. Saifuddin. Saya rasa itu aja, tapi yang sebenarnya kalau kita mau lihat dengan waktu kerja, kita harus memanage juga sih waktu kerja. Dengan baik ya. Benar, kalau teman-teman yang lihat itu mungkin ada time untuk waktu mengatur kerja itu time management itu dia lihat apakah ini segerakah kebutuhannya atau gimana gitu. Ada prioritas harus iya betul, harus ada yang diprioritaskan. Kadang-kadang hal yang nggak prioritas kita prioritaskan ya kan. Nah, itu yang jadi masalah sih menurut saya. Dikerjakan bisa dalam 2 minggu kita kerjakan 1 hari gitu kan. Iya. Malah dikumpulkan masih 2 minggu lagi. Betul, memang harus time manajemennya sih yang harus baik. Berarti dokter kabur aja dulu ini sebenarnya bergantung kita ya dokter gimana menanggapinya. Benar. Apakah kebutuhan kita tercukupi atau bisa jadi juga karena kita terlalu memaksakan. Betul. Terima kasih dokter atas pencerahan dan insight-nya nih tentang kabur aja dulu yang saat ini sangat trending di masyarakat apalagi di Gen Z ya dokter. Nah, semoga nanti setelah episode ini banyak orang-orang yang mungkin bisa terbuka mindset-nya, bisa lebih paham tentang makna yang lebih baik dari kabur aja dulu ini dokter. Oh iya dokter, kalau misalnya para penonton nih mau berkonsultasi langsung bisa menghubungi kemana dokter? Kalau saya di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai dan di Kimia Farma Tanjung Balai. Oh berarti para warga Tanjung Balai yang mau berkonsultasi ke Dokter Munawir bisa kunjungi langsung ya ke Rumah Sakit Umum dan ke Klinik Kimia Farma dokter. Oke, kalau Dokter Saifuddin di mana dokter? Kalau saya di Rumah Sakit Hermina Medan dan Rumah Sakit Haji Medan. Rumah Sakit Haji dan Rumah Sakit Hermina dokter. Nah,
Makasih dokter. Mungkin nanti bisa berkonsultasi lagi nih para teman-teman dan saya juga banyak sharing ilmu dari dokter-dokter sekalian. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa.